Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizatul Rizki dari Prodi Permandingan Mazhab dan Hukum ingin menjelaskan tugas final hukum pidana yang poin-poinnya: pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, teori hukum pidana, ciri-ciri dan pembagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Kedua, tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan berdasarkan adanya sanksi pidana, jenis dan bentuk sanksi pidana, dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Yang ketiga, secara teori, setidaknya terdapat 3 teori hukum pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Saya akan menjelaskan apa itu teori absolut. Teori absolut merupakan teori yang lahir dari aliran klasik hukum pidana. Aliran klasik sendiri merupakan aliran hukum pidana yang lahir pada abad pertengahan, di mana saat itu di Eropa sana raja-raja berkuasa sangat absolut dan tidak ada batasan yang menjelaskan mengenai perbuatan dan yang dapat dipidana maupun tidak. Teori absolut lebih bertujuan untuk memperbaiki pelaku, tetapi semata-mata karena perbuatan pelaku, sehingga apabila ada orang yang membunuh orang lain, maka sebagai balasan atas perbuatannya, pelaku tersebut akan dihukum mati. Yang kedua, yakni teori relatif. Teori yang lahir dari aliran hukum pidana modern, berbeda dengan aliran klasik yang melahirkan asas legalitas dan bertujuan melindungi penduduk individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Aliran modern bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Sesalut du people is law, tertinggi lei. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Karena itu, teori relatif tidak lagi bertujuan untuk melakukan tindak pidana, tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku serta melakukan tindak pidana dengan peraturan yang dibuat untuk mencegah kejahatan. Yang terakhir, teori gabungan, yakni yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini berangkat dari pemikiran bahwa baik teori absolut maupun teori relatif sama-sama memiliki kelemahan, sehingga kedua teori ini digabungkan untuk menutupi kekurangan dari masing-masing teori tersebut. Dalam teori gabungan, kejahatan yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan juga untuk memperbaiki pelaku agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi di masa mendatang. Kemudian, ciri-ciri hukum pidana antara lain: 1. Mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara. 2. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. 3. Meski tanpa pengaduan korban, akan tetapi diambil tindakan oleh pengadilan. Kemudian saya akan menjelaskan pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi menjadi berikut. Pertama, hukum pidana objektif atau pullus panel, yang dapat dibagi ke dalam hukum pidana materi dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Yang kedua, hukum pidana subjektif atau ius ponialdi. Yang ketiga, hukum pidana umum. Yang keempat, hukum pidana khusus yang dapat dibagi ke dalam hukum pidana militer dan hukum pidana pajak atau fiskal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.